Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Pasti Perjalanan Syarat Ilmu. Tentunya kita masih akan menggali lebih dalam lagi mengenai Kobong Al-Hidayah sebagai ruang menuntut ilmu untuk anak-anak dan masyarakat di Bangkong Reang. Kira-kira seperti apa ya perjuangan awal berdirinya Kobong Al-Hidayah sehingga mengundang banyak santri untuk menimba ilmu? Temukan jawabannya hanya di Pasti Perjalanan Syarat Ilmu. Ketika kami meresmikan Kobong Al-Hidayah ini 1 tahun yang lalu, bulan 1430 Hijriah, 1 tahun yang lalu tepatnya, yang alhamdulillah diresmikan oleh beliau Al-Habib Ja'far Al-Hadi. Kemudian kami berkumpul dengan para tokoh masyarakat untuk memohon saran dan masukan bagaimana operasional Kobong nantinya. Bahkan para tokoh masyarakat yang memberikan solusi agar kalau bisa ini santri yang masuk diminta infak terbaiknya 300.000 sebagai uang pendaftaran. Kemudian dalam setiap 1 bulan bagi yang mampu diminta infak terbaiknya 100.000 untuk operasional Kobong Al-Hidayah untuk memenuhi sarana dan prasarana para pendidik dalam rangka menyampaikan pengajaran. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan, bahkan itu menjadi sebuah keprihatinan saya secara pribadi. Sebenarnya saya dalam pribadi saya nggak ingin menarik serupiah pun dari mereka. Karena berangkat kami dari kecil juga orang yang tidak berada. Orang yang senantiasa dalam keluarga yang kekurangan, sehingga sangat merasakan sekali ketika ada anak yang punya motivasi besar untuk belajar. Kemudian mereka tidak punya biaya, sehingga ia tidak jadi belajar. Maka ini menjadi keprihatinan saya. Maka saya sampaikan kepada masyarakat, siapapun anak-anak kita di Bangkong Reang ini yang ingin belajar di Kobong Al-Hidayah dan tidak punya uang untuk mendaftar ataupun untuk bulanannya, kami siap untuk menampung mereka dengan ikhlas. Bahkan para pengasuh-pengasuh kami semuanya sudah kami siapkan agar mereka betul-betul belajar lillahi ta'ala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jujur sampai hari ini saya selaku pimpinan Kobong tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada para pengajar, kepada para pengasuh yang ada di Kobong Al-Hidayah. Masya Allah, semoga kita semua dapat mengikuti langkah Bapak Jumrori dalam menyediakan majelis ilmu untuk anak dan tentunya sebagai tabungan dunia maupun akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala, seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Untuk pembangunan TPA ini alhamdulillah setelah para tokoh masyarakat yang sempat kita adakan pendekatan, beliau berkenan membantu perjuangan kami, sehingga ada salah satu orang untuk mewakafkan sebidang tanahnya, sehingga dibangunlah gedung Taman Pendidikan Al-Quran yang alhamdulillah ada 4 lokal sampai hari ini. Untuk TPA itu merupakan tanah wakaf dan juga tempat lokasi Kobong Al-Hidayah ini juga merupakan wakaf yang kurang lebih luas tanah 1.500 meter. Itu merupakan wakaf semuanya dan alhamdulillah sudah ada surat wakaf yang disimpan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah. Dari awal perjuangan kami ketika TPA itu berdiri, kurang lebih ada sekitar
60 santri. Hingga kemudian perjalanan sampai hari ini sudah sampai sekitar 170 santri putra dan putri. Dan itu menjadi hal yang luar biasa, Masya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perjalanan kami alhamdulillah didukung oleh semua pihak. Untuk pertama kali yang terjun untuk mengajar anak-anak, karena memang awal penggagas itu adalah saya dan juga istri, maka saya juga turun langsung untuk mengajar anak-anak, bahkan sampai sekarang, dan juga didampingi oleh istri saya juga turun langsung untuk mengajar anak-anak. Kemudian alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah itu ada petugas marbot yang alhamdulillah juga dibekali dengan ilmu, maka marbot itu pun kami ikut sertakan untuk membantu pengajaran di Taman Pendidikan Al-Quran hingga hari ini. Alhamdulillah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Jika Allah memudahkan langkah orang yang menuntut ilmu, lantas bagaimana dengan orang yang menyediakan majelis ilmu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya semua itu kembali lagi kepada manusia. Apakah ia ingin mengejar dunia atau akhirat?